Sikap Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya. Rasulullah suka berbincang dengan istrinya di malam hari, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Dahulu, Nabi SAW jika berkumpul bersama Aisyah pada malam hari, maka Rasulullah berbincang dengan putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maksudnya, berbincang seputar hal yang bermanfaat, karena bercengkrama dengan istri termasuk ibadah. Rasulullah suka membantu pekerjaan rumah tangga. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang sahabat, apakah yang Nabi lakukan ketika berada di rumah bersama istrinya? Dahulu Nabi biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya. Tidak melupakan kebaikan istri karena kesalahan kecil yang diperbuat. Nabi SAW bersabda, "Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah atau istrinya. Jika ia membenci sebuah sikap atau akhlak istrinya, maka ia akan ridho dengan sikap atau akhlaknya yang lain." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, jika ada masalah kecil, jangan dibesar-besarkan dan tidak melupakan kebaikan dari sang istri. Rasulullah menyatakan rasa cinta pada istrinya secara verbal. Nabi SAW pernah bertutur, "Aku diberi rizki berupa rasa cinta kepada istriku." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, menampakkan dan menyatakan rasa cinta kepada istri. Rasulullah tidak pernah melukai istri. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertutur, "Suamiku tidak pernah memukuli istrinya meskipun hanya sekali." Maksudnya, apabila seorang istri melakukan pembangkangan kepada suami, maka diperbolehkan memukulnya dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan tidak mengenai di muka. Rasulullah menghibur kesedihan istri. Suatu saat Safiyah safar bersama Rasulullah. Saat itu adalah hari gilirannya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat. Rasulullah datang mengusap air mata Safiyah. Pelajaran yang dapat diambil adalah menghibur istri merupakan kewajiban suami. Selalu melibatkan istri dalam urusan apapun. Nabi Muhammad SAW kerap kali curhat kepada istrinya terkait persoalan yang tengah dihadapi. Dengan salah satu istri yaitu Sayyidah Ummu Salamah yang terkenal cerdasnya, terbukti dengan memberikan solusi atas persoalan yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Suami yang romantis Sayyidah Aisyah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah menggigit daging di bekas gigitannya Sayyidah Aisyah dan minum di bekas mulut istrinya. Rasulullah tidak pernah marah kepada istrinya. Tidak ada atau pernah kalimat kasar dan menyakitkan di rumah tangga Rasulullah. Bahkan beliau biasa memijat hidung Aisyah jika dia marah sambil berkata, "Wahai Aisyah, bacalah doa, wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku, dan lindungilah diriku dari fitnah yang menghirup." Memaafkan kesalahan istri. Cara Rasulullah SAW menerapkannya adalah dengan berkata lemah lembut kepada seluruh istrinya. Bahkan pada kisah istrinya yaitu Hafsah binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar. Pada saat itu Hafsah dan Aisyah pernah menyebarkan rahasia Nabi hingga membuat Rasulullah menceraikannya. Namun rujuk kembali atas perintah Jibril. Dan saat itulah dengan hati tenang dan lemah lembut Rasulullah memaafkannya. Setelah sempat buron KDRT terhadap istri yang hamil akhirnya ditangkap tim Gerak Selatan di Kota Bandung. Usai ditangkap tersangka dan permohonan maaf pada korban dan keluarga. Penangkapan tersangka KDRT atas nama Budianto Jauhari disampaikan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Faisal Febrianto. Tersangka ditangkap di lokasi persembunyiannya di salah satu apartemen di Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa dini hari kemarin. Di hadapan wartawan, tersangka jika dirinya menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada sang istri, keluarga, serta masyarakat luas. Sebelumnya pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka walaupun tidak ditahan. Karena tersangka tidak kooperatif saat hendak diperiksa, polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku. Permasalahannya akibat ada cemburu dari istrinya yang diduga saudara BD ini berselingkuh, kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
Kasus KDRT bermula dari viralnya penganiayaan suami terhadap istri yang hamil 4 bulan hingga korban mengalami luka lebam di tubuh. Berdasarkan keterangan polisi, motif pelaku menganiaya istrinya karena kesal korban menuduh tersangka berselingkuh dan membawa anaknya pergi. Diduga perbuatan keji tersangka ini dilakukan karena terpengaruh narkotika yang biasa dikonsumsinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara kondisi korban berangsur membaik dan masih menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nundung Purnomo, Akan. Cara untuk mencegah kekerasan di dalam rumah tangga sesuai dengan sikap Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama berbincang dengan istri saat malam hari. Sikap ini menimbulkan komunikasi antar pasangan, yang dimana komunikasi merupakan hal penting dalam sebuah hubungan rumah tangga. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah memukuli istri. Rasulullah selalu menyelesaikan setiap masalah dalam rumah tangga dengan tenang dan damai, tanpa tindakan-tindakan kekerasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Rasulullah selalu melibatkan istri dalam mencari solusi dari setiap masalah agar membangun hubungan romantis dan rasa sayang. Yang ketiga, suka membantu pekerjaan rumah tangga. Bagi laki-laki, mereka harus tahu bahwa kaum pria memiliki bentuk fisik yang kuat dibandingkan perempuan. Hal tersebut seharusnya membuat laki-laki bisa membantu istrinya, apalagi ketika istrinya sedang hamil. Selain membahagiakan istri, hal tersebut masuk ke dalam ibadah paling mulia. Yang keempat, Rasulullah menyatakan rasa cinta pada istri secara verbal dengan menampakkan dan menyatakan cinta kepada istri, membuat istri semakin sadar bahwa suaminya mencintainya, sehingga istri tidak mencurigai dan berprasangka buruk kepada istri. Begitupun sebaliknya.